Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Rahmatun Nazilah, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Profesor Dr. Hamka pada program studi pendidikan biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas 10 pada SMA Negeri 71 Jakarta mengenai materi virus. Untuk itu, saya memohon kepada dosen penguji dan guru penguji untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang telah saya buat ini. Berikut adalah video pembelajarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Masih semangat ya pagi ini ya? Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan absen terlebih dahulu ya. Oke, sebelum saya absen, yang masih ada handphone di atas mejanya boleh disimpan dulu di dalam tas. Oke, disimpan ya. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Yang tidak hadir ada siapa? Kea, kemana Kea? Oke, izin umroh ya. Oke, hanya aja. Iya. Faiz. Oh iya, Faiz dan Hafiz ada kabar? Izin. Oh izin. Ya, Faiz dan Hafiz izin ya. Iya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan dipimpin ketua kelas. Bersiap. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak baik, kita lanjutkan ya pelajaran kita pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang virus. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai cara pencegahan penyebaran virus. Oke, coba kalian bisa lihat di presentasi ini. Oke. Ya, jadi kompetensi dasar dari pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai menganalisis struktur, replikasi dan peran virus dalam kehidupan. Ya, lalu melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Ya, nah anak-anak, kalau ibu tampilkan gambar di depan ini, ya kira-kira masalah ini masalah apa sih yang belum lama booming? COVID. Ya, itu kira-kira gambar yang pertama itu gambar apa ya? Virus. Apa? Corona. Oke, virus corona. Nah, kemudian ada di sampingnya infografis mengenai apa? Cara pencegahan COVID. Oke, bagaimana sih cara pencegahan dari COVID ini, Andre? Oh ini Bu, pakai masker Bu, jaga jarak. Oke, pakai masker, betul. Ya. Jaga jarak. Oke, ada lagi yang bisa tambahin? Mencuci tangan, menggunakan sabun, Stay at home. tetap di rumah, ya, menghindari kerumunan. Kira-kira ada lagi Banyak. apa contohnya? Iya. Ya, pakai masker tadi sudah. Minum vitamin. Boleh. Minum vitamin.
Makanan-makanan yang sehat. Makan makanan yang bergizi dan sehat. Berjemur. Vaksin ya. Oke, ya bisa juga dengan vaksin. Nah, anak-anak, kira-kira bagaimana sih protokol kesehatan yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya virus COVID saat ini? Jaga jarak. Yang paling penting itu apa sih saat ini? Oke, vaksin ya. Oke. Nah, apakah kalian tahu mengapa sih kita itu selalu dianjurkan untuk selalu mencuci tangan, menggunakan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer? Biar bisa nempel. Agar virusnya tidak Menempel menempel ke tubuh kita. dan Mengurangi virusnya virusnya lalu masuk mulut. ke saluran pernafasan. sehingga bisa menimbulkan COVID. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di sini kalian sudah vaksin semua? Sudah. Sampai berapa kali? 3. Udah ada yang 2, udah ada yang 3, ya. Tapi masih ada yang terkena COVID. Masih ada. Masih ada. Oh. Setelah vaksin yang kedua masih bisa Masih kena? bisa, nah. Masih. Oke, ya. Berarti apa yang perlu ditingkatkan? Pakai masker, jaga jarak. Oke, protokol kesehatannya ya. Masker, menjaga jarak, tidak perlu makan barengan dulu ya. Oke, Jangan nongkrong. itu juga bisa. Jangan Nah, nongkrong. anak ya. Jadi IPK kita pada pertemuan kali ini ya, yaitu menganalisis cara pencegahan penyebaran virus. Lalu yang kedua menjelaskan vaksin sebagai upaya untuk pencegahan infeksi virus. Dan yang ketiga menganalisis hubungan struktur virus dengan cara pencegahannya secara fisik dan kimia. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning menggunakan metode diskusi dan presentasi, kalian diharapkan dapat menganalisis cara pencegahan penyebaran virus, ya, kemudian dapat menjelaskan vaksin sebagai upaya untuk pencegahan infeksi virus, dan dapat menganalisis hubungan struktur virus dengan cara pencegahan secara fisik dan kimia, sehingga kalian nantinya diharapkan dapat membangun kesadaran dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku teliti, tekun, aktif, dan dapat bekerja sama. Oke, nah sebelum kita masuk ke kegiatan inti dari pembelajaran kali ini, silakan kalian bentuk kelompok dulu, ya, dimana satu kelompoknya terdiri dari 6 orang. Oke, bisa kalian lakukan sekarang dibentuk kelompok, ya. Kelompok 1 bisa di depan, kelompok 2, 3, 4, dan kelompok 5 boleh di tengah-tengah. Oke, silakan geraknya dipercepat. Oke, perhatian dulu sebentar anak-anak. Saya sudah share LKPD di grup kelas kalian, ya, di WhatsApp group ataupun di Google Classroom kalian. Oke, bisa kalian buka WhatsApp groupnya atau Google Classroom-nya. Terus di download LKPD yang sudah saya berikan. Oke, silakan di download. Sudah di download? Oke, nah kalau sudah kalian download, silakan kalian baca, ya. Di situ kalian diminta untuk mencermati infografis, ya, seperti di awal tadi infografisnya ya. Nah, setelah kalian cermati infografis tersebut, ya, lalu kalian analisis, ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada berdasarkan infografis yang ada, ya, yaitu bagaimana sih cara virus corona ini bisa menyebar. Ya, kemudian yang kedua, mengapa sih cuci tangan ini apalagi dengan sabun ya dapat mengurangi penyebaran virus corona. Terus yang ketiga, mengapa sih penggunaan masker ini disarankan dalam penularan dalam pencegahan penularan COVID ya. Lalu yang keempat, apa sih
fungsi mengkonsumsi gizi seimbang dalam pencegahan penularan COVID. Dan yang kelima, dari sekian anjuran yang ada di infografis ini, ada nggak sih anjuran lainnya yang kalian sampaikan dalam pencegahan penularan COVID? Oke, dari 5 pertanyaan ini silakan kalian identifikasikan dulu. Ya, jawabannya apa? Kalian diskusikan, lalu kalian muat jawaban yang telah kalian diskusikan di kolom bagian bawah. Oke, waktunya 5 menit, bisa dikerjakan dari sekarang. Orientasi masalah sudah kalian selesaikan ya? Oke, kita lanjut ke tahapan yang berikutnya ya, yaitu organisasi kegiatan belajar ya di LKPD kalian ya. Itu sudah ada artikel mengenai jenis-jenis vaksin ya. Sudah dibaca? Sudah. Ada berapa sih jenis vaksin? Ada 2. Ada vaksin apa aja, Kodri? Vaksin vaksin dengan virus yang dilemahkan dan vaksin dengan virus yang sudah mati. Oke, apa bedanya? Dari isi kandungannya, kalau misalnya yang virus yang dimatikan tuh dia nanti virusnya udah mati, nanti dia bakal diambil zat-zatnya untuk membuat antibodi. Kalau yang saat satunya lagi itu virusnya masih ada, itu masih hidup, cuma udah lama banget kemampuan patogennya, udah nggak sekuat waktu dia masih belum dilemahkan. Tapi hanya sudah dilemahkan ya, jadi patogennya sudah tidak ada. Oke, ya. Nah, anak-anak, betul tadi yang dijelaskan sama Putri ya. Jadi jenis vaksin ini ada 2, ya. Ada yang menggunakan virus dilemahkan, dan satu lagi ada yang menggunakan virus yang mati. Ya. Nah, lalu ada berapa cara yang dapat dilakukan dalam mengurangi penyebaran virus corona ini? Ada berapa cara? Ya, pencegahan virus ada berapa cara? Oke, ada 3. Ya, oke, ada 3 tadi. Apa aja sih? Yang pertama coba sebutin fisik. Ada secara fisik. Oke, kalau misalnya cara pencegahan secara fisik itu dilakukan melalui apa? Iya, misalnya jaga jarak. Oke, jaga jarak. Apa lagi? Cuci tangan. Mencuci tangan secara fisik. Kimia. Oke, kenapa mencuci tangan disebut secara kimia? Yang kedua, Sabun. Karena dia sabun. karena mencuci tangan itu biasanya kita menggunakan sabun. Ya, sabun itu menggunakan bahan kimia, ya, makanya dikatakan cara pencegahan secara kimia. Lalu yang ketiga ada secara biologis. Dengan apa sih kalau biologis, Bintang? Biologis itu kayak mempertahankan diri Dengan apa ini biologis dengan Makan makanan yang dengan makan makan makanan bergizi bisa. Selain itu vaksin. Ya, kembali lagi tadi dengan menggunakan vaksin, baik itu vaksin yang telah mati ataupun vaksin yang menggunakan virus yang telah dilemahkan. Ya, nah, anak-anak, setelah kalian baca artikel tersebut, ya, silakan kalian lakukan penyelidikan, ya, secara berkelompok mengenai cara pencegahan virus. Ya, di situ sudah ada beberapa pertanyaan ya. Ya, ada 2 permasalahan. Yang pertama penggunaan hand sanitizer, dan yang kedua mengenai penggunaan masker. Oke. Bagaimana sih menurut kalian, pandangan kalian penggunaan hand sanitizer ini? Aman gak sih kalau digunakan secara terus-menerus? Ya, nah silakan kalian kaji bersama teman sekelompok kalian. Ya, lalu dengan penggunaan masker juga. Masker yang bagaimana sih yang bagus digunakan untuk keseharian kita? Oke,
Silakan bisa kalian lakukan diskusi kelompoknya. 10 menit cukup? Oke, silakan dikerjakan. Penyelidikan sudah selesai ya? Iya. Oke, nah kita lanjut pada kegiatan berikutnya ya, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Oke, jadi dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan tadi, ya, silakan kalian masukkan hasil diskusinya ke kolom bagian bawahnya, ke kolom pembahasan. Oke, silakan kalian jelaskan mengapa sih si hand sanitizer ini perlu, ya. Terus kain yang bagaimana sih yang baik digunakan untuk penggunaan masker. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, anak-anak lanjut. Pada langkah selanjutnya, apa yang diminta? Kalian diminta untuk menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, dalam hal ini kalian diminta untuk membuat kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Oke, silakan dibuat kesimpulannya. Ibu kasih waktu 5 menit. Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Lain, silakan diperhatikan ya. Teman kalian akan presentasi. Jika ada yang tidak dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, silakan kelompok 4 dulu yang mau presentasi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan menyampaikan atau mempresentasikan mengenai LKPD yang telah kita laksanakan atau kita buat mengenai peranan virus. Nah, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Resti Novika Febilia dari absen 30. Saya Nabila dari absen 21. Saya Abigail Nurakbar dari absen 2. Saya Alhamdulillah Sakit Putri Albert dari absen 15. Saya Keisha Numela Wilan dari absen 13. Saya Panjari Wibowo dari absen 26. Nah, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil dari beberapa diskusi kami. Di sini ada beberapa pertanyaan yang diajukan di dalam LKPD. Yang pertama itu, bagaimana cara virus corona menyebar? Virus corona menyebar melalui droplet yang dikeluarkan oleh penderita melalui bersin, batuk, atau saat penderita berbicara. Lalu yang kedua, mengapa mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi penyebaran virus corona? Penggunaan sabun dan air dapat merusak struktur amplop pada virus corona dan sabun dapat membantu melepaskan virus ketika menempel pada kulit. Lalu yang ketiga, mengapa sih penggunaan masker disarankan dalam pencegahan penularan COVID-19? Karena dengan menggunakan masker dapat menutupi area hidung hingga dagu yang bisa mengurangi kesempatan virus corona untuk masuk melalui saluran pernapasan. Lalu yang keempat, apa fungsi mengkonsumsi gizi seimbang dalam pencegahan penularan virus COVID-19? Dengan mengkonsumsi gizi seimbang bisa meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh, bisa menghasilkan antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh, dapat menangkal radikal bebas, menjaga fungsi tubuh, dan organ yang bisa mencegah virus untuk menginfeksi tubuh kita karena tubuh kita memiliki kekebalan tubuh yang besar dengan mengkonsumsi gizi seimbang.
Lalu selanjutnya dari sekian anjuran, adakah anjuran yang lain yang dapat kalian sampaikan dalam pencegahan penularan virus corona? Yang pertama ada menjaga jarak sekitar 2 meter saat berinteraksi dengan seseorang. Yang kedua, tidak menyentuh area wajah dengan tangan sebelum dibersihkan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, mengikuti vaksinasi dengan dosis yang lengkap. Yang keempat, makan makanan yang seimbang dan bergizi seimbang. Yang kelima, istirahat yang cukup dan menghindari stres yang bisa mengurangi imunitas tubuh. Yang keenam, minum vitamin secara rutin. Yang ketujuh, isolasi mandiri jika sedang mengalami gejala-gejala terinfeksi virus COVID-19. Yang ke-8, menjaga ventilasi udara. Tetap terbuka supaya udara biar terus terganti dengan lebih bersih. Yang ke-9, mandi dan ganti pakaian apabila habis keluar rumah. Yang ke-10, mensterilkan barang-barang yang habis dipakai dan dibawa keluar dari rumah dengan disinfektan. Nah, selanjutnya boleh di-scroll. Nah, kalian bisa baca untuk lebih detailnya atau lebih jelasnya nanti. Ini yang sudah kami tulis di LKPD-nya. Selanjutnya, lanjut. Nah, kemudian di kegiatan yang kedua yaitu penyelidikan individual maupun kelompok, kita dikasih beberapa pertanyaan dan beberapa grafik nih. Yang pertama pertanyaannya, perhatikan gambar di bawah ini yang merupakan salah satu pembersih tangan atau hand sanitizer yang ada di pasaran. Menurut kalian, apakah pembersih tangan atau hand sanitizer ini baik digunakan? Di sini ada grafiknya dan di sini ada beberapa gambar atau penjelasan mengenai hand sanitizer tersebut. Oke, boleh dijawab. Nah, jawabannya itu menurut kami hand sanitizer tersebut baik untuk digunakan. Akan tetapi kami lebih menganjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun karena hand sanitizer pada gambar tersebut itu tidak mengandung alkohol sehingga bakterinya itu tidak akan bersih secara maksimal. Oke, selanjutnya yang kedua, di sini ada pernyataan bahwa kita disuruh untuk baca intisari dari artikel berjudul What are the best materials for making DIY mask yang ditulis oleh Paddy Robertson. Nah, di sini tuh habis itu kita dikasih nih grafik mengenai efektivitas bahan rumah tangga terhadap 0,02 mikron partikel alias bisa aja virus. Dan selanjutnya ada grafik yang kedua. Ini menunjukkan bahwa kemampuan bernafas dari bahan masker buatan sendiri dibandingkan dengan masker medis. Nah, ini penelitiannya itu dilakukan dengan menggunakan bakteri berjenis bacteriophage. Virus bacteriophage. Nah, di sini berdasarkan dari setelah kita membaca artikel dan diberikan beberapa grafik, nah kita dikasih pertanyaan nih. Yang pertama, kita disuruh untuk buatlah urutan jenis kain yang terburuk hingga terbaik yang dapat menghalangi virus corona masuk ke sistem pernafasan manusia. Nah, yang sudah setelah kita diskusi, ada pun urutan kemampuan tiap bahan dalam menyaring virus dari jenis kain yang terburuk sampai jenis kain yang terbaik berdasarkan grafik efektivitas bahan rumah tangga terhadap 0,02 mikron partikel. Yang pertama dari yang terburuk itu ada shawl, kurang lebih 48,87%. Yang kedua ada kaos 100% katun, kurang lebih 50,85%. Yang ketiga ada shirt, kurang lebih 54,32%. Yang keempat ada sarung bantal antimikroba, kurang lebih 57,13%. Yang kelima ada linen kurang lebih 63%. Yang keenam ada sarung bantal kurang lebih 68%. Yang ketujuh ada katun campuran kurang lebih 70,24%. Yang ke-8 ada lap cuci piring kurang lebih 72,46%. Yang ke-9 ada tas pembersih debu kurang lebih 85,95%.
Yang ke-10, masker bedah kurang lebih 88%. Hasilnya yang paling baik adalah masker bedah yang dapat menahan partikel hingga 88%. Sedangkan bahan yang paling tidak bagus adalah shawl, hanya 48,87%. Untuk mencegah virus masuk. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Menurut kalian, dilihat dari kenyamanan bernafas dan kemampuan menghalangi virus corona, jenis kain apakah yang paling tepat? Dan kita ditanya itu mengapa? Boleh di-scroll untuk jawabannya di bawah. Lagi? Nah, berdasarkan dari kita membandingkan antara kedua grafik, maka kita bisa mendapatkan nih, yang pertama, sarung bantal. Karena berdasarkan grafik, sarung bantal memiliki persentase kenyamanan bernafas itu sebesar 26% dibandingkan masker bedah. Jadi dia lebih nyaman 26% dibandingkan masker bedah. Kemudian, persentase kemampuan mencegah virusnya itu sekitar 68%. Dan yang kedua itu ada linen. Nah, ini karena berdasarkan grafik kita telah menghitung-hitung, maka sarung bantal memiliki persentase kenyamanan bernafas sebesar 14%, lebih nyaman dibandingkan masker bedah, dan persentase kemampuan mencegah virusnya itu sebesar 63%. Oh ya, linen. Boleh lanjut? Ke bawah. Setelah sekian berbagai pertanyaan dan sekian diskusi yang telah kita lakukan, maka kita dapat menyimpulkan dari kegiatan LKPD ini. Jadi, kami dapat mengetahui selain penggunaan vaksin, virus itu ternyata lebih mudah dicegah secara kimiawi melalui penggunaan sabun. Maka sangat dianjurkan selalu hidup bersih, mencuci tangan dengan sabun, karena sabun dapat merusak struktur virus bagian amplopnya sehingga menjadi tidak aktif. Kemudian selain itu, kami juga dapat memahami pentingnya memakai masker sebagai alat bantu pencegahan infeksi virus secara fisik. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selanjutnya kita bisa tarik kesimpulan ya dari pelajaran hari ini ya, bahwa yang namanya pencegahan dari penyebaran virus ini, khususnya adalah virus corona, dapat kita lakukan dengan 3 cara tadi ya. Oke, ada yang bisa sebutkan lagi dengan cara apa aja? Oke, Kodri, gimana Kodri? Ada 3 cara ya, fisik, kimiawi, dan biologis. Oke, coba sebutkan lagi. Kesha, kalau secara fisik dengan apa tadi, Kay? Kita bisa menjaga jarak, terus bisa pokoknya berkaitan dengan fisik kita. Menjaga jarak, Memakai memakai masker, oke, itu secara fisik. Oke, lalu yang kedua, Anindita, secara kimiawi bisa dicegah dengan cara apa? Mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Oke, lalu yang ketiga, Denny, secara apa lagi Den yang belum disebutkan? Biologis. Oke, biologis dengan apa Den? Memakan makanan yang bergizi, lalu vaksinasi. Ya, nah anak-anak, itulah tadi kesimpulan ya dari pelajaran kita hari ini ya. Oke, nah sekarang sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kalian silakan evaluasi dulu, kerjakan soal evaluasinya. Ada di Google Form, linknya sudah saya kirimkan di WhatsApp kalian. Oke, waktu pengerjaannya 10 menit ya. Bisa dimulai dikerjakan dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Oke, anak-anak, selanjutnya silakan kalian kerjakan refleksi mengenai pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Silakan refleksinya bisa kalian buka, ada link Google Form yang sudah saya kirimkan juga di WhatsApp group kalian. Oke, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan pada refleksi tersebut. Oke, dan bisa kalian gambarkan pada kertas, secari kertas kalian ya, secari kertas kalian mengenai hari ini. Apa yang bisa kalian gambarkan? Ya, gimana perasaan kalian? Silakan digambarkan.
disecari kertas dan dikumpulkan. Oke, boleh mulai dikerjakan dari sekarang. Karena sudah selesai refleksinya. Nah, anak-anak jangan lupa untuk kegiatan minggu depan ya dipelajari lagi. Kita akan penilaian harian ya. Penilaian harian tentang materi virus. Silakan dipelajari lagi dari awal ya, dari struktur virus. Terus apa lagi? Peranan virus, oke betul ya. Dan sampai sini ya, cara pencegahan dan penyebaran virus. Ya, minggu depan kita ulangan dipersiapkan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin lagi ketua kelasnya. Bersiap. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian bisa siap-siap untuk pelajaran berikutnya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.